Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini 2 Juli 2025. IHSG kembali terkoreksi. Apakah Sobat Trader yang trading hari ini bisa profit? Semoga bisa, karena tetap ada emiten-emiten yang menguat pada hari ini termasuk trading plan kita. Inilah IHSG kita hari ini terkoreksi 0,49%. Value transaksi 9 triliun, foreign pay 3,1 triliun, foreign sale 3,5 triliun. Cukup sepi transaksi pada perdagangan hari ini, di mana beberapa emiten yang dibeli oleh asing ada BMRI 131 miliar, TLKM 74 miliar, TPA 33 miliar, MDKA 28 miliar, Antam 23 miliar, Goto 22 miliar, BPNI 21 miliar, ISAT 15 miliar, INKP 9 miliar, dan seterusnya. Sedangkan emiten yang dijual asing ada BPCA 167 miliar, BBRI 97 miliar, BRMS 82 miliar, BRPT 61 miliar, Cuan 30 miliar, TWR 29 miliar, AMN 29 miliar, dan seterusnya. Kita lihat chart IHSG kita yang pada perdagangan hari ini sempat terkoreksi sampai 0,8%-an, namun di akhir sesi ada gap up. Akhirnya closing di 6881. Secara teknikal masih cukup bagus, bertahan di atas 6.800. Semoga tidak lanjut turun cukup dalam karena beberapa emiten big cap juga sudah terkoreksi cukup dalam. Namun secara fundamental memang belum tampak akumulasi yang cukup bagus termasuk di beberapa emiten perbankan. Meskipun begitu, ini saatnya untuk investasi jangka panjang jika Sobat Trader termasuk diversifikasi portofolionya dengan long term investing. Beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan ini masih ada di SSIA. Beberapa hari terakhir kita bahas SSIA karena cukup aktif, termasuk hari ini kembali menguat. Bahkan di awal sesi sempat terkoreksi ke 1605. Namun kemudian menguat cukup tinggi sampai 1835 meskipun akhirnya closing di 1735. Secara fundamental ada akumulasi ASKI YUNI yang keluar KZDRAI. Masih strong uptrend, masih bisa di-hold bagi sebuah trader punya SSIA selama bertahan di atas 1600 sampai 1650 bisa di-hold. Jika turun dari situ bisa take profit nanti sore lagi ketika di bawah untuk sobat trader yang punya SSIA. Kemudian ada ASPI yang pada perdagangan hari ini juga menguat. Namun penguatannya seperti markup ya. Open di harga 218 bahkan sempat menguat sampai 240, kemudian di bawah turun, closing di 199. Untuk ASPI ini cukup menarik, buy on weakness di dekat 180. Jika ada koreksi ke 180 bisa pertimbangan buy on weakness, support 180. Jika turun dari situ, batasi risiko amankan modal untuk andalan Sakti Prima Indo. Kemudian ada Raham yang masih lanjut menguat menuju resisten di 300. Ya. Setelah kita bagian turning di sini, jalan-jalan terus. Hari ini volumenya bahkan makin besar. Secara fundamental juga cukup bagus, ada XA, EP, ZP. Setelah kita masukkan trading plan, belum masuk trading plan lagi, namun sesuai bahasan kita bahwa memang potensial menuju ke 300 lagi cukup besar untuk Raham. Dan sudah hampir sampai. Selamat kalau ada yang spekulasi buy dari ke bawah atau yang baru spekulasi buy sejak kita bahas setelah hit TP di sini. Volume makin bagus. Jika belum mampu menembus 300, potensial koreksi ke 280 sampai 260 bisa jadi area buy on weakness kalau ada koreksi ke area situ, Raham. Kemudian emiten lain ada Enzia. Enzia sempat menguat sampai ke 107 namun closingnya di bawah turun. Secara fundamental tampak cukup bagus, namun kita baru lihat lebih dalam grossnya ya sudah ada yang TP. Ini sempat diakumulasi pelan-pelan di sini kemudian menguat, wajar. Jika ada koreksi ke 85 sampai 80 dan bertahan di situ bisa buy on weakness untuk Enzia. Kondisi cukup bagus, strong uptrend namun
Karena emiten ini second liner, maka bisa pertimbangkan buy on weakness saja di dekat supportnya. Sebab kadang kalau sudah turun, bisa turun cukup lama. Tetap harus ketahui karakter dari emiten tersebut. Kemudian BNBA. BNBA kita bagian di sini di bawah turun sampai ke support. Selamat kalau ada yang buy on weakness di support BNBA 800 bertahan di atas support 800 ya. Kembali ke last price kita. Kembali ke last price kita, semoga bisa segera ITP 900. Secara bandarmologi cukup bagus untuk BNBA. Volume cukup bagus. Selama bertahan di atas 800 masih bisa di hold. Untuk BNBA, jika ada koreksi ke 800 bisa buy on weakness kembali. Akumulasi asing juga cukup bagus. Ini semoga bisa segera jalan. Cukup menarik ini untuk masuk trading besok. Namun karena ini last price-nya kurang lebih sama dengan tanggal 16 Juni, jadi belum kita buatkan trading untuk BNBA. Selanjutnya ada Tempo yang pada perdagangan hari ini hit TP kita. Ya, kita buatkan trading untuk perdagangan 26 Juni. Sempat di bawah koreksi, namun masih bertahan di atas support 135 dan pada perdagangan hari ini menguat 6,29%, bahkan menguat sampai ke 162, closing di 152. Secara bandarmologi netral, jika ada koreksi ke 135 lagi, bisa buy on weakness untuk Tempo. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Tempo sejak kita masukkan trading beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada L-shape yang tiba-tiba menguat cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Kemarin ex-date dividend, ex-date turun, kemudian hari ini sempat turun sampai ke 1165, tiba-tiba menguat sampai ke EMA 20. Secara bandarmologi sangat bagus sekali. CCOD cukup bagus akumulasi dari L-shape. Ini menarik, potensial berikut 1300 cukup besar untuk L-shape. Ya, jangka menengah, jangka panjang cukup bagus untuk L-shape. Ini jika ada koreksi ke 1200, harusnya buy on weakness cukup bagus karena akumulasinya juga cukup bagus. Kemudian ada 9 masih lanjut menguat 2 kali arah. Kemarin di awal sesi langsung cepat arah, hari ini masih lanjut arah. Secara bandarmologi netral pada perdagangan hari ini. Bagi yang ada spekulasi buy kemarin masih bisa di hold, bisa pasang trailing stop 2% sampai 5%. Kalau memang sudah merasa floating profit, bisa pasang trailing stop. Kemudian ada SMDM yang masih lanjut menguat, padahal sebelumnya kita masukkan trading plan. Kita masukkan trading plan, kena stop loss. Kita masukkan trading plan, kena stop loss lagi. Setelah itu menguat. Kemudian ada koreksi, ada pantulan pada perdagangan hari ini. Secara bandarmologi ada akumulasi. Untuk SMDM, jika ada koreksi ke 900-an kembali, bisa dipantau. Jika bertahan di atas 900, maka potensial kembali menguat ke 1000, 1100 cukup besar. Hari ini menguat 10,80%, high-nya di 1060, cukup tinggi. Closing di 975. Nah ini, pantau besok jika ada koreksi ke 900-an. Volume beberapa waktu belakang sudah cukup bagus, semoga bisa kembali uptrend untuk Surya Mas Duta Makmur. Kemudian ikan. Pada perdagangan hari ini menguat 11,29%, secara bandarmologi netral. Secara teknikal masih ada potensi untuk lanjut menguat, namun karena belum mampu closing di atas 70, potensial koreksi juga cukup besar. Selama bertahan di atas 60, masih bisa di hold bagi yang punya ikan, atau kalau mau spekulasi buy ya tunggu di dekat 60
dekat supportnya ikan. Kemudian ada TOWR. Pada pedang hari ini tiba-tiba menguat dalam kondisi downtrend, bahkan secara metodologi justru distribusi dan asing tampak keluar 29 miliar. Secara teknikal masih belum mampu menembus 550, namun ini jika ada koreksi ke 500-an menarik. Potensial head and shoulder, shouldering pertama, ya head, kemudian shouldering kedua. Maka jika ada koreksi ke 500 sampai 515, bawaan weakness di sekitar situ untuk TOWR. Sempat menguat sampai 590, namun kemudian di bawah turun. Jangka menengah semoga bisa kembali ke 600, bahkan lebih dari itu. Kemudian ada Mina. Masih lanjut menguat, selamat kalau ada sobat spekulasi buy. Kita buat yang di sini, sempat hit TP bawah turun, buat yang di sini hit TP, buat yang di sini hit TP lagi, bahkan cukup tinggi. Selamat kalau ada yang masih dari bawah, dari saat kita buat yang atau di dekat 80 dekat supportnya. Yang keluar MUCPI pada perdagangan hari ini sudah cukup tinggi kenaikannya, bisa pasang trailing stop jika turun dari 115 ya, support saat ini ada 115. Jika turun dari situ bisa pertimbangan TP, atau kalau mau share lagi ada di dekat 100 untuk Mina. Kemudian ada Oils. Oils hit TP kita. Selamat bagi sobat spekulasi buy Oils. Kita buat yang terminal sejak 20 Juni. Supportnya ada di 95. Pelan-pelan sideways tiba-tiba hari ini menguat 16%. Secara metodologi ada akumulasi LXL. Intinya selamat bagi sobat spekulasi buy Oils dan sabar menanti Oils untuk profit. Hari ini profit lumayan. Bisa dipasang trailing stop jika turun dari 110 untuk TP habis Oils. High pada perdagangan hari ini bahkan sampai 130, berarti naik cukup tinggi kemudian dibanting. Lalu ada PTMP naik, PTMP. Setelah beberapa waktu terakhir terkoreksi pada perdagangan hari ini bahkan berhasil berikut previous high, menguat 29% untuk PTMP Metrapek. Bisa kita buat yang termin di sini. Di bawah turun cukup dalam, setelah itu menguat cukup tinggi. Bahkan hari ini ada akumulasi cukup bagus oleh YP. Ini untuk PTMP jika ada koreksi kembali ke 110, 105, band weakness di sekitaran situ untuk PTMP. Sangat menarik untuk jangka menengah. Terakhir naik. Pada perdagangan hari ini berhasil hit TP. Kita buat yang terima untuk perdagangan hari ini dan hit TP. Selamat bagi sobat spekulasi buy naik. Ya, kita buat yang terima untuk perdagangan hari ini. Support kita buat di 140. TP2 kita sebenarnya hanya di 155, namun ternyata diberi lebih, menguat 29%. Secara metodologi ada FZAKXA yang keluar, yang nampung ada XLYPCP. Secara teknikal ini jika ada koreksi kembali ke 170 sampai 180 bisa pertimbangan bawaan weakness untuk naik jangka menengah. Itulah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini 2 Juli 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.